Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai materi organ pada sistem pernapasan pada mata kuliah struktur dan fungsi hewan dengan dosen pengampu Ibu Firda Azahra, SPD MSI. Baik, anggota kelompok kami itu terdiri dari saya, Muhammad Rafis Pratama dengan NIM 23231014 dan rekan saya. Darius Menteri dengan NIM 23231026. Saya Indah Iwinada dengan NIM 23231009. Saya Peggy Karyawati dengan NIM 23231020. Saya Anggi Amelia dengan NIM 23231003. Baik, pada kesempatan kali ini, bahan kajian pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi organ-organ yang terlibat pada sistem pernapasan manusia. Yang kedua, menjelaskan fungsi masing-masing organ pada sistem pernapasan dan bagaimana sistem pernapasan bekerja, serta menjelaskan sistem pernapasan pada hewan vertebrata dan invertebrata secara umum. Nah, sebelum masuk ke materi, apa sih yang dimaksud dengan bernapas? Nah, di sini bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen atau inspirasi dan menghembuskan karbon dioksida atau CO2 yang disebut dengan ekspirasi melalui alat pernafasan, seperti terlihat pada gambar. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Saudari Indah Iwinada. Kepada Saudari Indah, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi pertama yaitu organ sistem pernapasan manusia. Yang pertama, hidung. Udara masuk melalui lubang hidung, kemudian rongga hidung yang di dalamnya terdapat rambut hidung serta selaput lendir. Rambut hidung berfungsi menyaring debu yang masuk ke hidung dan selaput lendir berfungsi menyesuaikan suhu udara dengan suhu tubuh. Yang kedua, faring. Faring persimpangan antara saluran pernapasan bagian depan dengan saluran pencernaan bagian belakang. Fungsi faring yaitu berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Dapat kami sajikan yaitu gambar dari samping ini. Yang ketiga, laring. Laring atau tekak terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri dari 9 susun tulang rawan berbentuk kotak. Fungsi laring adalah untuk melindungi saluran pernapasan dari benda asing yang dapat membahayakan saluran pernapasan. Contohnya, dapat kami sajikan dari gambar di samping ini. Itulah penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Indah Iwinada yang telah memaparkan materi. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Anggi Amelia. Kepada Saudari Anggi, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya materi selanjutnya yaitu tentang trakea. Yang dimana trakea ini merupakan jaringan yang disebut dengan silia yang bergerak dan mendorong debu-debu yang masuk. Pada trakea memiliki panjang sekitar 10-12 cm dan terletak di depan esofagus, yang dimana struktur trakea terdiri dari cincin-cincin tulang rawan yang berbentuk C yang memberikan kekuatan dan fleksibilitas, sehingga trakea tetap terbuka meskipun saat bernapas.
Di dalam trakea terdapat sel-sel epitel bersilia yang berfungsi untuk menyaring partikel debu dan kotoran dari udara yang masuk, serta memproduksi lendir untuk menjaga kelembapan saluran napas. Selanjutnya ada bronkus, yang dimana bronkus ini merupakan percabangan dari trakea yang terdiri dari bronkus kiri dan bronkus kanan, yang dimana pada trakea bercabang menjadi dua bronkus utama, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri tadi. Nah, yang masing-masing mengarah ke paru-paru kanan dan juga ke kiri. Bronkus memiliki diameter yang lebih besar dibandingkan dengan bronkiolus dan juga dilapisi oleh sel-sel bersilia serta lendir untuk menyaring udara lebih lanjut. Setiap bronkus kemudian bercabang menjadi bronkus sekunder atau lobar dan bronkus tersier atau segmental yang semakin menyempit seiring percabangan. Fungsi dari bronkus ini yaitu saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus dan untuk mencegah infeksi. Fungsi utama bronkus ini juga dapat mengalirkan udara dari trakea ke paru-paru tadi, dan dapat membantu menjaga kelembapan udara yang kita hirup ini. Terus mencegah infeksi yang dimana sel-sel berlendir pada bronkus menangkap partikel asing seperti debu dan juga mikroorganisme. Selanjutnya ada bronkiolus, yang dimana bronkiolus ini percabangan dari bronkus. Jadi bronkiolus ini adalah cabang terkecil dari sistem pernapasan yang berasal dari bronkus. Nah, bronkiolus ini tidak memiliki tulang rawan seperti bronkus, tetapi dikelilingi oleh otot polos yang dapat berkontraksi atau relaksi untuk mengatur aliran udara. Terdapat dua jenis bronkiolus, yaitu bronkiolus terminalis dan bronkiolus pernapasan. Bronkiolus terminalis ini mengarah ke alveolus, sementara bronkiolus pernapasan bertanggung jawab untuk membawa udara ke area gas dan untuk mengontrol jumlah udara masuk dan keluar saat proses bernapas berlangsung. Selanjutnya yaitu ada alveolus. Jadi teman-teman, alveolus ini berbentuk seperti alveolus ini merupakan kantong udara kecil di ujung sistem pernapasan, yang dimana tempat terjadi. Setiap paru-paru terdiri dari sekitar 300 juta alveolus dan dapat memberikan luas permukaan total sekitar 145 meter persegi, yang dimana berfungsi untuk pertukaran gas, dan dinding alveolus sangatlah tipis dan dikelilingi oleh kapiler darah yang memungkinkan difusi gas secara efisien. Fungsi dari alveolus ini adalah sebagai tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan juga karbon dioksida tadi. Itulah materi dari saya dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Anggi Emilia yang telah memaparkan materi. Nah, selanjutnya materi tentang pernapasan diafragma akan saya sampaikan sendiri. Di mana pernapasan diafragma adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Diafragma merupakan sekat atau pemisah antara rongga dada dengan rongga perut yang terdiri dari otot-otot yang dapat bergerak naik dan turun. Nah, pada pernapasan diafragma ini terjadi dua mekanisme. Yang pertama pada saat inspirasi, di mana pada diafragma dan otot-otot dada berkontraksi, volume udara dada membesar, serta paru-paru mengembang, dan udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, pada mekanisme saat ekspirasi, diafragma dan otot-otot dada berrelaksasi, kembali seperti keadaan semula, volume rongga dada kembali normal, dan paru-paru kembali normal, serta udara keluar dari paru-paru. Nah, selanjutnya yaitu ada pernapasan dada, di mana sistem pernapasan dada adalah cara bernapas dengan menggunakan otot-otot di antara tulang rusuk atau biasa disebut dengan otot interkostal.
Mekanisme pernapasan dada juga terdiri atas dua tahap, yaitu pada tahap inspirasi dan ekspirasi. Yang pertama yaitu mekanisme inspirasi, di mana saat menarik nafas, otot di antara tulang rusuk berkontraksi dan menarik tulang rusuk ke atas dan ke depan yang mengakibatkan rongga dada membesar serta memberikan ruang bagi paru-paru untuk mengembang. Nah, pada tahap mekanisme ekspirasi, yaitu saat membuang nafas, otot di antara tulang rusuk berelaksasi atau kembali ke bentuk semula, sehingga tulang rusuk tertarik ke posisi semula yang mengakibatkan rongga dada mengecil dan serta paru-paru mengempis. Udara pun keluar. Nah, sekian materi dari saya. Selanjutnya yaitu materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Peggy Karyawati. Kepada Saudari Peggy, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu sistem pernafasan hewan vertebrata. Seperti yang teman-teman bisa lihat, terdapat banyak sekali gambar hewan-hewan vertebrata yang telah kami sediakan. Nah, hewan vertebrata sendiri adalah kelompok hewan bertulang belakang dan memiliki punggung tulang belakang. Terdapat 5 kelompok hewan vertebrata, yaitu kelas Pisces, amfibi, reptilia, aves, dan mamalia. Nah, sistem pernafasan hewan vertebrata ini menggunakan insang, paru-paru, dan kulit. Untuk cara kerja sistem pernafasan vertebrata yang pertama yaitu insang. Insang memiliki bentuk seperti lembaran-lembaran tipis dan posisinya berada di sebelah kiri dan sebelah kanan kepala ikan. Teman-teman bisa melihat seperti gambar yang telah kami sediakan. Nah, untuk cara kerjanya yaitu, ikan akan menarik nafas dengan cara membuka mulut dan menutup insang. Oksigen masuk lewat mulut dan menuju kapiler darah serta jaringan tubuh yang membutuhkan. Selanjutnya, karbon dioksida dibawa oleh darah dan jaringan tubuh. Setelah itu, saat katup insang terbuka, ikan akan mengeluarkan karbon dioksida dalam air. Nah, selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru hewan vertebrata memiliki ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan besar hewannya masing-masing. Nah, letaknya di organ dalam. Ketika hewan bernafas, paru-paru akan mengembang dan mengempis. Kami menyajikan gambar yaitu kucing. Semua hewan vertebrata akan menarik nafas dan memasukkan udara lewat lubang hidung. Nah, udara yang masuk akan melewati jaringan tubuh lain seperti faring, laring, trakea, bronkos, hingga bronkolius. Kemudian, udara tersebut menuju alveolus untuk proses pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida yang dikeluarkan oleh tubuh. Nah, yang ketiga yaitu kulit dan paru-paru. Untuk kulit, secara kerjanya yaitu permukaan kulit harus selalu basah sehingga mudah menyerap oksigen. Udara akan masuk melalui kulit, oksigen masuk ke dalam kapiler dan disebarkan ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua yaitu paru-paru. Di sini kami mengambil contohnya yaitu katak. Teman-teman dapat melihat pada gambar di samping. Katak menarik udara ke dalam mulutnya dengan cara menurunkan dasar mulutnya sehingga tenggorokan mengembang dan lubang hidung terbuka. Setelah itu, udara dari mulut masuk ke paru-paru oleh kontraksi dasar mulut. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Peggy Karyawati yang telah memaparkan materi tentang sistem pernapasan hewan vertebrata. Selanjutnya, penyampaian materi sistem pernapasan hewan invertebrata akan disampaikan oleh rekan saya, Rio Sumantri. Kepada Rio, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang akan kita bahas, yaitu tentang sistem pernapasan hewan invertebrata.
Invertebrata adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contoh hewan invertebrata diantaranya itu cacing, ubur-ubur, kerang, udang, siput, lalat, bintang laut, dan lain sebagainya. Sistem pernapasan invertebrata menggunakan sistem pernapasan difusi dan sistem trakea. Yang yang pertama yaitu sistem pernapasan difusi. Sistem pernapasan difusi adalah proses pernapasan yang berlangsung pada permukaan tubuh atau melalui kulit bagian luar hewan invertebrata. Di sini kami mengambil contoh yaitu ubur-ubur. Terdapat dua jenis difusi yaitu pertukaran gas yang mana melalui oksigen air masuk ke dalam tubuh melalui kulit dan karbon dioksida keluar melalui kulit yang sama. Yang kedua yaitu proses respirasi, yang mana rongga gastrovaskuler dalam tubuh ubur-ubur berfungsi mencerna makanan dan memindahkan oksigen dan karbon dioksida ke sekitarnya. Sistem pernapasan invertebrata yang kedua yaitu trakea. Trakea berfungsi sebagai alat pernapasan yang sederhana, namun sangat efektif. Cara kerja sistem trakea pada serangga yaitu pada belalang, yang mana trakea berbentuk tabung yang terhubung langsung keluar tubuh melalui lubang kecil yang disebut spirakel. Udara masuk melalui spirakel, kemudian berdifusi melalui trakea dan mencapai sel-sel tubuh. Selanjutnya, ketika abdomen serangga bergerak atau berkontraksi, kantong udara akan mengembang dan mengepis, sehingga meningkatkan volume udara yang dipindahkan selama proses pernapasan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rio Sumantri yang telah memaparkan materi tentang sistem pernapasan pada hewan invertebrata. Nah, eh, mungkin cukup sekian penyampaian materi dari kelompok 2. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan serta kekurangan dalam penyampaian materi. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, simpan. Saya loh, Yoi. Selesai.